Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat lahir batin sehingga bisa memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi pembelajaran mendalam yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hidayati, Ibu Kunti, dan Ibu Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf Tadausa SMK Negeri 1 Palembang, Bapak Ibu penyaji diseminasi atau pengimpasan pembelajaran mendalam, yang saya hormati yang sebelah kanan saya Bu Zia, yang paling timur Bu Kunti, dan di sebelah kiri saya Bu Ida. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita dan memberikan segala kemudahan kepada kita sehingga ke depan kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita lebih baik dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu. Berarti kurang fokus, sekarang sudah siang. Tapi semangatnya masih seperti tadi pagi ya. Pagi bangun. Oke, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita afirmasi positif dulu agar kita lebih bersemangat untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Ya, mari kita renggangkan otot-otot tubuh kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan afirmasi terlebih dahulu, okay? Belajar untuk meningkatkan pola pikir bertumbuh. Amin. Ya. Untuk mengecek kira-kira kita itu memiliki pola berpikir bertumbuh atau pola pikir yang tetap biasa-biasa saja. Kira-kira nomor 2, jenengan beri nilai berapa pada diri jenengan? Ini penilaian diri nih, biar jenengan tahu jenengan itu punya pola pikir yang tetap atau pola pikir bertumbuh. Sampun nggih? Oke. Bu, Bapak. Nah, menurut Profesor Abdul Mukti, kalau orang berpikir dengan growth
mindset atau berpikir bertumbuh, maka dia akan yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pola pikir adalah segalanya. Itu yang akan membuat yang mendikte tindakan kita. Pengantarnya, kita harus memiliki pola pikir bertumbuh. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja kita, untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, meningkatkan apapun untuk pembelajaran yang kita ajarkan di sekolah. Langsung aja. Definisi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu apa? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan, bukan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar bersama gitu aja, berusaha belajar bareng gitu aja. Nah, untuk bagian saya, kita akan mencoba untuk belajar membuat suatu perencanaan pembelajaran. Jadi bedanya apa? Mungkin kita fokuskan bahwa sebenarnya kita sudah sering membuat rencana pembelajaran. Cuma yang dimaui oleh pembelajaran mendalam itu seperti apa? Yang dimaui adalah begini. Mungkin sebelum-sebelumnya itu anak-anak itu dia di dalam belajar itu hanya memperdalam konsep-konsep dan ide-ide saja. Baru di surface atau permukaannya. Di dalam pembelajaran mendalam ini kita berusaha untuk mengajak anak-anak lebih menyelam lebih dalam arti menghubungkan ide-ide atau konteks-konteks konsep-konsep yang dipelajari dengan atau dihubungkan dengan kehidupan kita. Jadi ada transferable skills di mana siswa didorong untuk menerapkan baik itu pengetahuan maupun sikap maupun keterampilan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi kalau misalnya di matematika yang semula dia hanya menghitung X itu berapa, Y itu berapa, kita mengajak mereka untuk lebih dalam, kira-kira ini diaplikasikan di dalam kehidupannya itu seperti apa. Menghitung persentase, tidak hanya menemukan angkanya sekian persen, tetapi dia juga tahu maksudnya. Misalnya di dalam di jurusan kompetensi keahlian perbankan yang melibatkan presentase, bunga deposito dan lain-lain, maka dia bisa menghubungkan apa yang dipelajari di matematika dengan kompetensi yang dimiliki untuk bisa diterapkan di kehidupannya di dalam dia bekerja besok. Misalnya di IPAS misalnya, kalau misalnya dia hanya belajar konsep-konsep tentang makhluk hidup dan lingkungannya, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti ini, bernafas misalnya. Jangan sampai dia, makanya di sini ada berkesadaran. Siswa itu sadar akan dirinya, akan apa yang dia pelajari. Jangan sampai dia itu sebagai makhluk hidup, tapi dia tidak menyadari ciri-ciri yang dia miliki. Jadi di pembelajaran mendalam ini kita mencoba mengajak anak-anak kita semua untuk lebih peka di dalam menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan kontekstual secara nyata sehari-hari. Nah, itu kita dorong fokusnya begitu. Jadi yang dimaksudkan seperti itu. Sebenarnya untuk di awal tadi sudah dijelaskan oleh Bu Zia. Nah, ini untuk perencanaan pembelajaran mendalam ini ada 4 komponen yang
ditampakkan di dalam kita mau membuat rencana pembelajaran mendalam. 4 komponen ini harus tampak di situ, Bapak Ibu. Jadi akan ada di situ komponen identifikasi, kemudian desain pembelajaran, asesmen, dan pengalaman belajar. Jadi ini ditampakkan di situ. Jadi di RPP kita pasti ada komponen atau tulisannya. Ya. Identifikasi itu yang kita identifikasi apa saja. Yang pertama adalah mengidentifikasi kesiapan murid. Jadi ketika kita berada di dalam kelas, maka kita harus mengetahui siswa kita itu sudah siap atau tidak dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Dan kesiapan ini tidak hanya kesiapan secara teoritis, tetapi juga secara mental. Misalnya begini, pada saat kita masuk jam pertama ya, kita tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apa kalian sehat? Apakah kalian bahagia? Misalnya begitu. Itu kesiapan secara mental ya. Kemudian kesiapan misalnya secara pengetahuan dasar yang dia butuhkan untuk pembelajaran hari ini, itu bisa kita ukur nanti di asesmennya. Itu bisa dengan pretest ya, kemudian bisa dengan penilaian diri dan lain-lain. Yang bisa mengetahui yang cocok yang mana itu Bapak Ibu adalah desainernya. Jadi untuk kelas saya ini, saya cocoknya itu bagaimana? Itu jenengan adalah desainer konseptor pembelajaran di kelas. Kemudian desain pembelajaran. Ya, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus kita lihat dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Jangan sampai kita membuat tujuannya itu tidak sesuai dengan CP yang ada di kurikulum. Asesmen pembelajaran. Yang perlu digarisbawahi adalah asesmen pembelajaran ini harus sesuai, nyambung dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jangan sampai asesmen yang kita buat itu tidak nyambung dengan tujuannya. Kalau nggak nyambung, kita tidak akan bisa mengukur ketercapaian yang diinginkan di dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar tentang pola pikir bertumbuh ya Bapak Ibu, langsung aja ya karena waktunya sudah mendekati mau pulang. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, di dalam kehidupan kita ketika kita mau mengajar, pastinya di rumah sudah merancang berbagai macam strategi mode pembelajaran, kemudian apa yang akan dirancang, karena kita akan mendesain bagaimana siswa kita itu mendalami apa yang kita sampaikan, sehingga nanti anak-anak bisa mengaplikasikan apa yang kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dalam pembelajaran itu tidak semuanya berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita. Pastinya kita memiliki berbagai macam kelemahan. Nah, kelemahan itu nantinya akan kita kolaborasikan sehingga akan menghasilkan suatu apa Bapak Ibu? Suatu solusi. Nah, untuk membuat suatu solusi kita harus melaksanakan yang namanya inquiry kolaborasi. Kita harus bekerja sama. Bagaimana caranya agar siswa kita itu bisa memahami apa yang kita sampaikan sehingga mendalam. Nah, apakah itu inquiry kolaborasi? Yaitu pendekatan untuk
kualitas pembelajaran dan membangun budaya profesional reflektif di sekolah. Artinya ini Bapak Ibu sudah melaksanakan refleksi setiap pembelajaran di Bapak Ibu, refleksi diri dan refleksi di dalam pembelajaran. Artinya bagaimana, apakah siswa kita itu memang sudah nyaman dengan apa yang kita sampaikan, apakah model yang kita terapkan itu anak-anak sudah sesuai atau belum, yang penting. Nah, sehingga nanti diharapkan dengan berkolaborasi berbasis data, artinya refleksi-refleksi yang telah kita punya, data yang kita miliki itu akan bisa kita gunakan dan pengalaman kelas untuk menciptakan perubahan yang bermakna dalam praktek mengajar dan hasil belajar murid. Mungkin kalau kita sendiri hasilnya tidak begitu bagus, akan tetapi ketika kita berkolaborasi dengan teman yang lainnya, nanti hasilnya akan lebih bagus. Nah, mari kita mulai. Nah, ini inquiry kolaborasi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai apa? Yang satu, memahami konsep dan prinsip dasar inquiry kolaborasi. Kemudian mengidentifikasi tahap-tahapnya bagaimana. Kemudian mengaplikasikan praktek inquiry kolaboratif secara kontekstual untuk menyelesaikan tantangan pembelajar. Jadi yang kurang-kurang sempurna nanti akan disempurnakan dalam berkolaborasi, sehingga mendorong terbangunnya budaya reflektif dan kolaborasi di lingkungan sekolah. Kalau Bapak Ibu yang sudah upskilling mungkin bisa mengenal, mungkin sudah mengenal yang namanya itu kolaborasi PJBL atau komunitas PJBL. Nah, ini kalau yang apa itu sudah upskilling pastinya sudah mendapatkan ini dan sudah mempraktekkan. Kemudian akan menguatkan peran guru sebagai pembelajar yang profesional yang terus berkembang dengan refleksinya. Cakupan materinya apa? Yaitu yang pertama, pengertian dari inquiry kolaborasi sendiri, kemudian siklusnya. Nah, siklusnya itu ada 4 tahap Bapak Ibu. Ada assess, design, implement, measure, reflect, dan change. Nah, kemudian penerapan yang nantinya akan kita gunakan di pembelajaran kita. Nanti akan saya berikan contoh yang sudah kami kerjakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita masing-masing. Kita berkolaborasi jadi satu sehingga menghasilkan anak-anak itu mendalami apa yang dipelajari. Sangat menarik, sangat menginspirasi. Cuma yang perlu saya tanyakan, karena dalam biasanya pada satu CP itu kan terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kayak yang dipaparkan ini kayaknya hanya satu tujuan. Oke, berarti memang saya wis banter. Jadi ini tertulisnya satu Pak, tapi sebenarnya itu 2, ada menjelaskan dan mengaplikasikan, menerapkan. Jadi nanti kalau misalnya kok bingung seperti ini, nanti saya buat poin 2 poin. Dan tujuan belajar itu serah mau, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah. biasanya pada untuk PPM itu atau RPP itu kan tujuan ditulis itu 1 CP. Kemudian untuk pengalaman belajar atau itu kan harus pertemuan 1, pertemuan 2 jadi 1 deret gitu. Enggak per PPM. Boleh enggak gitu? Ini sebenarnya 1 PPM ada 2 pertemuan. Bawahnya ada. Cuma tadi yang saya kasih contoh itu yang saya jadikan pertemuan 1. Masih sama boleh pertemuan. Boleh 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan. Tergantung tujuannya. Sesuai tujuan yang ingin dicapai. Istilah yang bagus sekarang balik ke peserta didik atau ke murid. Nah, karena itu tidak ada undang-undangnya yang menuliskan itu, ya. Jadi peserta didik, siswa, murid itu sebenarnya sama. Ini apa? Tapi mungkin yang lebih sering disebutkan itu
murid boleh, peserta didik boleh, monggo. Kayak judul itu kan, rencana pembelajaran. Ada rencana pembelajaran mendalam, ada perencanaan pembelajaran mendalam. Tidak ada aturan baku untuk menuliskan istilah, belum ada. Gitu. Untuk yang yang tadi 4 kerangka pembelajaran itu dari keempatnya memang harus diterapkan dalam satu PPN. Ditambahkan di dalam satu PPN itu memuat 4 minimal. Meskipun materi itu tidak, misalkan kemitraannya enggak. Kemitraan tidak bisa dipaksakan, tergantung. Tidak harus diisi, misalkan enggak ada. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tidak semuanya harus kita mitrakan dengan mitra belajar kita. Oke, makasih Bu, luar biasa. Sama-sama, pertanyaannya bagus, Pak. Mohon maaf ya, karena saya masih baru belajar terkait dengan pembelajaran mendalam. Mungkin saya itu masih menghafalkan istilah-istilahnya saja. Pembelajaran mendalam itu kan pada prinsipnya tadi ada BBM, kan ada apa BBM. Cuma saya tadi pada lupa yang bagian oleh tadi itu, olahraga, olah itu bagian dari apa? Prinsip Ya. pembelajaran. Maksud prinsip katanya tadi kan prinsip hanya 3, yaitu BBM. Melibatkan Itu yang pertama Bu, mungkin saya baru menghafalkan istilahnya saja. Kemudian yang kedua ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Huda. Saya juga akan lebih itu. Mohon maaf, mungkin tadi apa yang dijelaskan Bu Huda awal-awal, mungkin saya itu seretan itu rada ngantuk baik. Nah, hubungannya dengan RPP tadi itu tadi kan RPP saya sedikit memahami, cuma penambahan yang dijelaskan oleh Bu Ida terkait dengan inquiry kolaborasi itu letaknya itu di mana? Apakah di kemitraan? Kemitraan itu ada kemitraan internal atau kemitraan eksternal. Nah, apakah apa yang dijelaskan Bu Ida tadi itu perlu dilampirkan di RPP? Kemudian terkait inquiry kolaboratif juga itu dalam angan saya terkait dengan pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu per guru atau semua guru. Kalau lihat dari judulnya itu kan inquiry kolaboratif, berarti semua guru itu masuk ke dalam ruang kelas. Itu terkait dengan teknis pelaksanaannya. Nah, bingung saya karena pemahaman saya itu karena terjadwalnya, saya tahu yang terjadwalnya bahwa misalkan saya kolaboratifnya misalkan 3 guru di depan itu plus Bu Is misalkan itu Pak Ajis itu sih benih-benih. Apakah dalam satu waktu itu Bapak Ibu-ibu itu masih ke ruangan atau sendiri-sendiri, cuma hasilnya dibawa di dalam ruang guru nanti bahas di luar? Mungkin itu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Pak Carka tadi, olah-olah masuknya kemana? Ada olahraga, olah rasa, olah hati, olah pikir, masuknya kemana? Itu secara tidak langsung sudah tertampak dalam pembelajaran Bapak, tersirat, tidak tertulis di dalam RPP kita, tapi secara tidak langsung sudah ada di dalamnya. Oleh sebab itu, guru perlu memberikan olah-olah ini dalam proses pembelajarannya, dalam aktivitasnya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Carka atas pertanyaannya. Nah, untuk menyambung, kalau contoh lagi kan tadi fermentasi ya Bapak Ibu. Nah, fermentasi itu kan menghasilkan produk juga. Nah, itu fungsinya apa? Kok harus dikolaborasi agar pembelajarannya itu tercapai. Nah, tercapainya apa? Tulisannya juga sesuai dengan kaidah, kemudian anak-anak juga bisa berhitung dan lain-lain. Jadi sempurna gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu menyadari, oh saya membutuhkan buku di waktunya buku karena saya itu juga membutuhkan
laporannya dijelaskan di buku ini. Nah, perencanaan pembelajaran mendalam tadi ya, maksud saya lanjutkan tadi ya, di mitra tadi in maupun X itu tadi betul-betul ini sharing ya, sharing betul-betul disebutkan karena sudah tahu materinya ini yang kita bahas. Saya itu loh butuh dengan bapak ibu guru ini. Berarti namanya disebutkan gitu. Bukan nama, guru mapelnya tadi yang sesuai dengan kelasnya Bu. Ada tadi yang ditulis guru eksternal dalam kurung guru produktif. Iya, nah tadi kan mungkin membutuhkan guru yang lain itu disebutkan. Kemudian eksternal tadi juga begitu. Kemudian lingkungan sekolah, kita membutuhkan lingkungan sekolah di sini apa pakai materi itu. Misalkan tadi membuat tempe di desa ini itu pembuat tempe ini. Jadi nanti ketika kita mau memberikan pelajaran itu kita di persepsi itu kita sampaikan itu. Anak-anak itu oh ya ono desa aku ada terus di begitu itu sangat mendalamnya di situ. Nah, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Pak Amin. Maksudnya inquiry kolaboratif berarti pembelajaran berdasarkan masalah kan Manggil. Nah, jadi masalah dikumpulkan. Habis itu kita selesaikan. Nah, selesaikan apa saja itu tadi. Jadi identifikasi dan lain-lain. Maksudnya Atau hubungannya dengan hubungannya PPM-nya. dengan PPM. Nah, kalau sudah berkolaborasi, nantinya akan muncul di NPM-nya masing-masing guru tadi. Nah, jadi dijelaskan akan di apa itu laporan untuk bahasa Indonesia, laporan sama Asia tadi. Terima kasih atas perhatian dan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat di depan sini. Luar biasa. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.